Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. apa Bu Friska sedang sibuk? Enggak, Bi. Saya mau curhat Bu, apakah boleh? Boleh, boleh sekali. Ayo silakan duduk. Ada apa? Jadi begini Bu, rasanya belakangan ini saya sangat malas untuk berangkat ke sekolah. Hmm, Tidak seperti kemarin. Apalagi kalau Bapak Ibu Guru sudah masuk ke kelas dan memulai pembelajarannya. Saya sangat malas mendengar pembelajaran Bapak Ibu Guru. Memangnya kenapa? Saya merasa gagal, Bu. Setelah saya mengikuti lomba Olimpiade kemarin, saya merasa sangat kecewa. Saya juga tidak enak sama Bu Eva, yang sudah bersusah payah membimbing saya dengan sabar. Sudah mau saya repotkan dengan pertanyaan-pertanyaan saya tentang soal matematika. Padahal, Bu Eva sangat berharap saya bisa lolos dalam Olimpiade matematika itu. Dan saya merasa optimis akan masuk 10 besar. Tapi nyatanya saya gagal, Bu. Padahal saya sudah belajar bersungguh-sungguh. Saya benar-benar serius dan fokus dalam belajar. Tapi ternyata hasilnya nihil, Bu. Saya jadi kecewa banget. Sedih banget rasanya. Sampai sekarang saya masih belum bisa move on. Gitu. Terus eh, kamu kan sekarang kan sedang sedih, susah untuk melupakan masalah gitu kan ya. Yang membuatmu malas itu kan karena kamu gagal. Iya. Karena kamu gagal, terus akhirnya kamu inget inget kegagalan-kegagalan itu terus kan gitu ya. Nah, kira-kira itu supaya tidak merasakan itu apa langkah yang akan kamu lakukan? Sepertinya saya akan lebih giat lagi untuk mengikuti ekstra-ekstra di sekolah, Bu, seperti pramuka, PMR, OSIS, dan yang lainnya. Dengan bertemu teman-teman, saya bisa bercanda dan melupakan masalah yang terjadi. Tapi kalau mengingat masalah itu, saya mesti langsung menangis, Bu. Bi, Rizka tahu perasaanmu. Pancen susah gitu ya menerima kenyataan itu, apalagi itu kita sangat-sangat mengharapkan apa yang nantinya kita cita-citakan tercapai. Ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Itu semua orang, hampir semua orang itu mengalami seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau memang kita itu terus terpuruk, mengingat itu terus, jadi kita akan terpuruk. Kita nggak bisa maju. Akan kesedihan, rasa kesedihan itu akan terus mengikuti. Dan itu. Nah, selama ini kamu sudah mencoba belum untuk bisa melupakan kesedihan itu? Nah, untuk mencobanya, Bu, saya belum berani masuk ekstra lagi. Setelah kejadian itu, saya sempat libur nggak masuk ekstra untuk belajar giat mengikuti Olimpiade Matematika. Tapi nyatanya Olimpiade itu nihil. Ketika saya mengingatnya, saya sedih sekali. Masuk ekstra pun, saya juga gimana gitu. Kegagalan itu kan wajar, Bi. Gak hanya kamu yang pernah mengalami kegagalan tersebut. Bu Priska juga pernah mengalami kegagalan. Contohnya, dulu Bu Priska pernah mengikuti CPNS, tapi sering gagal juga. Dan akhirnya Bu Priska sama Allah ditakdirkan untuk di sini, untuk mengajar di sini. Apakah tidak sakit? Ya sakit. Tapi kita harus bisa bangkit. Jangan larut dalam kesedihan yang nantinya bisa membuat kita merugi sendiri. Nah, pastinya kamu ingin bangkit juga kan? Kamu gak mau toh terus-terusan bersedih? Iya, Bu. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu itu bisa move on lagi, Bi? Apa ya, Bu? Mungkin saya harus menerima dengan ikhlas kegagalan itu ya, Bu. Dan saya harus berpikir kalau itu ujian dari Allah dan takdir. Sekarang saya harus menerimanya. Toh nanti tahun depan saya masih bisa mencobanya lagi kan, Bu? Ya, seperti itu untuk apa namanya, paling enggak langkah-langkahnya seperti itu yang kamu lakukan sudah betul. Yang penting ditanamkan dalam hati keikhlasan ya, Bi. Menerima kegagalan, harus ikhlas. Ya, nanti kegagalan itu bukan awal dari kamu
tidak sukses, justru kesuksesan itu diawali dari kegagalan itu, seperti itu. Tapi kalau memang seperti gagal, kalau gagal terus, tidak boleh terus menyerah. Ya sudah, ini takdir saya gini. Nah, nantinya akan berusaha mempunyai jalan keluar yang lain gitu. Itu ya, Pia. Iya, Bu. Terus Terima kasih, Bu, atas waktunya jenengan. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya. ya boleh, sekarang boleh kembali ke kelas. Nanti kita akan cerita lagi. Terima kasih sudah mau bercerita dengan Bu Priska, mau bagi cerita dengan Bu Priska, dan terima kasih sudah berkunjung ke BK. Iya, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Kalau begitu, saya izin kembali ke kelas ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima. Yuk.